Health is not everything, but without health, everything is nothing. Sehat itu penting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janoma, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai para murid, apa kabarnya? Semoga kalian semua sehatnya. Bertemu lagi bersama Bapak di sini dan kalian di sana. Meski jarak memisahkan kita, tapi kita dekat dalam video pembelajaran kita kali ini. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita masih bisa bergerak dengan organ gerak kita. Kita masih bisa bernafas dengan organ pernafasan kita. Dan kita juga bisa tadi kita sudah, kalau yang sarapan ya, kalau yang nggak sarapan dan lupa sarapan ya, itu jadi ya Allah sudah memberikan kita organ pencernaan biar kita bisa berenergi dan beraktivitas pada hari ini, seperti pembelajaran kita yang kemarin ya, yang tadi tuh yang sempat sudah kita bahas sistem gerak, terus sistem pernafasan dan juga sistem pencernaan. Nah, kali ini kita masuk kepada tema yang baru, dengan semangat yang baru, dengan gairah yang baru, semangat belajar yang baru. Walaupun masih di rumah aja, kita harus tetap semangat ya. Oke, kali ini kita mau masuk ke pembelajaran apa sih, Pak? Tema 4 kita kali ini adalah tentang yang namanya sehat itu penting. Ya, kenapa sih Pak sehat itu penting? Ya iyalah, kalau nggak sehat, ya sakit. Kalau ya sakit, nggak bisa belajar dengan optimal, Bapak juga nggak bisa ngajar dengan maksimal, dan juga kalian sama Bapak juga nggak bisa ketemu secara virtual dalam video ini. Nah, kali ini kita punya tujuan pembelajaran akan ngapain nih Pak? Kita akan mempelajari yang namanya sistem peredaran darah manusia. Ya, Bapak dulu waktu kecil, mungkin kalian juga ya pernah ngerasain lagi kecil sekarang gini, jatuh lagi main bola atau lagi lari-larian kesandung jebret gitu kan, terus dengkulnya kena aspal gitu atau kena cor-coran, terus berdarah deh. Nah, kalau kalian habis jatuh terus terluka terus ada darahnya, apa yang harus kalian lakukan? Ya pasti nangis yang pertama kan. Gak mungkin kalian habis jatuh itu ya udah ketawa-ketawa, aku jatuh, enggak. Pasti naluri manusia kalau kesakitan dia nangis, manusia kalau kesakitan dia menangis gitu. Kalau sudah nangis terus ngadu sama mama papahnya habis jatuh, "Papa jatuh." Ada sih orang tua yang langsung ngobatin, dan juga ada juga nih orang tua yang malah ngomelin, "Kamu sih deh mainnya sembarangan." Nah, itu apa namanya, naluri seorang orang tua. Kalau melihat kesakitan anaknya pasti juga nggak mau anaknya sakit. Jadi ada responnya yang malah marahin, ada juga malah responnya yang langsung ngobatin ya, ngobatin. Nah, ngomong-ngomong soal luka yang berdarah terus keluarkan darahnya, apalagi kalau misalnya parah darahnya, ke sayatnya parah, darahnya keluar banyak. Nah, itu yang membuktikan kalau darah di dalam tubuh kita ini mengalir. Ketika darah itu kulit yang lapisan terluar ini kesayat atau ke baret, muncul keluarlah darah yang sudah bersirkulasi, yang sudah beredar dalam darah, ke potong apa ke kayak misal selang ya. Kamu kalau mainan air di selang tuh, misalnya digunting selangnya kan air jadi bocor gitu ya. Ya kira-kira kalau proses terluka tuh kayak gitu, bocor, darahnya keluar lagi, ya harus diobatin, di recovery. Nah, kita akan membahas banyak hari ini tentang yang namanya darah, sistem peredaran darah. Simak ya baik-baik, tetap semangat. Ya, kalau perlu siapkan catatan
Jadi kalau misal Bapak terangkan, kamu juga bisa mencatat sedikit-sedikit kata kuncinya. Siapa tahu nanti kalau ada tes, kalian nggak usah panjang lebar lihat video ini, langsung baca aja catatan rangkumannya. Oke? Semangat. Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah dalam tubuh itu ada dua. Apa itu? Pertama yaitu peredaran darah kecil, dan juga yang kedua adalah peredaran darah besar. Nah, sistem peredaran darah yang kecil ini, sistem peredaran darah kecil, yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Ya, dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak, yang mengandung karbon dioksida dengan darah yang banyak mengandung oksigen. Darah yang banyak mengandung oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Itulah sistem peredaran darah kecil. Kemudian yang kedua, sistem peredaran darah besar nih. Sistem peredaran darah besar itu darah yang banyak mengandung oksigen, itu O2 oksigen, mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru ya, kecuali paru-paru, melalui arteri besar atau aorta. Ya, ingat ya kalau peredaran darah besar itu ke seluruh tubuh. Oke, selanjutnya terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Setelah dengar penjelasan tadi, kira-kira nih kamu sudah tahu belum tentang organ-organ apa saja dalam sistem peredaran darah? Ya, sistem peredaran darah ada organ-organnya. Tadi kan sudah dijelasin tuh sama Bapak tuh sedikit ya tentang sistem peredaran darah kecil, sistem peredaran darah besar. Apa saja sih organ peredaran darah itu, Pak? Nah, apa sih fungsinya lagi? Oke, lanjut ya, Bapak akan menjelaskan organ-organ daripada sistem peredaran darah. Yang pertama, kamu pasti udah tahu ya. Yang pertama itu apa tuh yang ada di sebelah kiri? Pertama adalah jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri nih. Ya, ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Itu adalah jantung. Lanjut, yang pertama sudah jantung, Bapak jelaskan. Yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah, oke? Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh, dan dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas 2 jenis, yaitu ada pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut arteri. Pembuluh balik disebut vena. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler ya. Pembuluh kapiler sangat halus, berdinding tipis dan berpori. Dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran 2 zat, yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lain dapat mencapai sekitar 160.000 kilometer. Ya, 160.000 kilometer. Oke, itu yang pertama. Yang kedua sudah. Kemudian kita lanjut. Yang ketiga. Yang ketiga itu adalah paru-paru.
Wah, paru-paru juga, Pak. Iya, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida tersebut tuh dipompa ke dalam paru-paru, sehingga karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernafasan. Oke, itu ya. Yang pertama kita punya jantung, yang kedua kita punya pembuluh darah, yang ketiga kita punya paru-paru. Next, kita lanjut. Nah, darah adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Darah merupakan komponen penting di dalam tubuh yang memengaruhi semua kinerja organ tubuh. Oleh karena itu, organ peredaran darah hendaknya dijaga kesehatannya. Kira-kira kalau organ peredaran darah kita mengalami gangguan, apakah ada tanda-tandanya? Ya, tanda-tanda sirkulasi darah tuh tidak lancar ketika mengalami sesak napas, dadanya nyeri dada, dan juga sakit kepala, pusing. Oke, sirkulasi darah yang tidak lancar juga menjadi sebab penyakit jantung dan juga stroke. Ya, stroke, jantung atau juga stroke. Gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena dua sebab nih, non-keturunan dan juga keturunan. Ya, gangguan pada organ peredaran darah yang non-keturunan dapat disebabkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Misalnya, terlalu sering mengonsumsi makanan berlemak, dan makan makanan berkadar kolesterol tinggi. Nah, berikut ini beberapa contoh gangguan atau penyakit pada organ peredaran darah manusia non-keturunan. Oke, yang pertama adalah anemia. Ya, anemia ini gangguan yang disebabkan rendahnya kadar Hb hemoglobin. Ya, kadar hemoglobin dalam darahnya itu rendah. Dia menjadi anemia. Rendahnya kadar hemoglobin disebabkan makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Ciri-cirinya, penderitanya mudah lelah, sering merasa pusing. Nah, itu ciri-ciri anemia ya, karena kadar Hb-nya rendah. Yang kedua adalah hipotensi. Apa sih Pak hipotensi? Hipotensi adalah tekanan darah rendah. Gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Yang ketiga, lawannya hipotensi adalah hipertensi. Gangguan ini disebabkan naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Oke, tadi sudah anemia, hipotensi, hipertensi. Yang keempat adalah leukemia atau kanker darah, cancer. Oke, gangguan ini disebabkan sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali, yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah, leukemia. Yang kelima adalah jantung koroner. Ini suatu gangguan jantung disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Corona. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya ini faktor gangguan peredaran darah karena faktor keturunan. Ya, kalau faktor keturunan itu ada kaitannya sama orang tua yang melahirkan gitu kan, ataupun keturunan lagi atasnya kakek atau neneknya. Yang pertama adalah hemofilia. Hemofilia ini gangguan yang disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Tuh,
darahnya jadi sulit beku saat terjadi luka, jadi encer. Kemudian yang kedua adalah thalassemia. Gangguan ini bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Oke, ada dua ya, ada hemofilia dan thalassemia, yaitu yang Bapak jelaskan faktor gangguan organ peredaran darah karena faktor keturunan. Nah, kita nggak mau kan punya gangguan peredaran darah, gangguan organ peredaran darah. Berikut usaha-usaha apa sih yang harus kita lakukan agar organ peredaran darah kita dapat normal, dapat tetap sehat. Oke, 3 kata kunci, 3 poin penting yang harus kalian lakukan adalah itu pola hidup sehat. Pola hidup sehatnya 1, makan makanan yang bergizi ya. Makan itu bukan cuman banyak ataupun sedikit, ataupun biasa-biasa aja, sedang gitu. Makannya bukan volume makanannya, jumlah makanan, tapi yang bergizi. Yang kedua, olahraga teratur. Yang ketiga, tidur dan istirahat yang cukup. Enak ya? Makan, olahraga, tidur. Jangan cuman tidur, bangun, makan, tidur, bangun, makan. Kasih olahraga gitu. Oke. Lanjut ya, kita lanjut. Upaya yang bisa kita lakukan setiap orang dalam menjaga organ peredaran darah kita adalah berolahraga kan. Minimal berapa sih? Minimalnya kita harus meluangkan waktu 30 menit dalam satu hari. Kegiatan fisik yang dilakukan secara terus-menerus akan membuat aliran darah dalam tubuh menjadi lancar. Olahraga juga akan membuat kamu, Bapak, kita semua terhindar dari kegemukan dan juga stres. Aduh, ini harus banyak olahraga nih. Makanya jangan cuman rebahan aja ya. Melancarkan sirkulasi darah dapat dilakukan dengan cara mudah, tetapi efeknya sangat besar bagi tubuh. Ya, cara lainnya yaitu dengan membiasakan kita untuk lebih sering berjalan kaki. Berjalan kaki kurang lebih 30 menit setelah makan ya, dapat melancarkan sirkulasi darah dan membantu proses pencernaan makanan dalam tubuh. Begitu. Nah, kalau tips Bapak sih untuk kalau misalnya di masjid ya, kalau yang laki-laki di masjid masih bisa sholat berjamaah, usahakan jalan kaki gitu, ataupun bangun subuh-subuh jangan langsung tidur lagi atau rebahan lagi. Ngapain? Hirup udara segar, manfaatkan sistem pernafasan kita yang bagus. Terus habis itu lakukan stretching 1 2 gitu kan. Hirup lagi udaranya. Ya udah, jalan-jalan, lompat tali, kalau punya lompat tali juga skipping lompat tali juga bisa dipakai untuk melancarkan peredaran darah. Jadi jangan kamu malas bergerak walaupun di rumah aja. Jangan sampai kamu badannya jadi pada kaku ya. Tetap lancarkan organ peredaran darah kamu. Jangan sampai kena sakit ya. Karena kita sudah belajar di rumah, jangan malah kita sakit karena kurang gerak. Itu yang bisa dapat Bapak sampaikan. Ya, Bapak ulang ya. Tadi Bapak membahas apa aja sih? Yang pertama, Bapak membahas tentang yang namanya organ peredaran darah. Ya, organ peredaran darah, kemudian ada jantung, pembuluh darah, dan juga paru-paru. Ada juga penyakit atau gangguan pada peredaran darah. Ada 2, non keturunan sama keturunan ya. Terus yang ketiga, upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga peredaran darah kita agar terbebas daripada penyakit. Karena sehat itu penting, jaga kesehatan. Ingat, lagi musim wabah begini, jangan lupa pakai masker, terus menjaga jarak dan juga sering mencuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janoma, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Dah.